Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bahas lagi mengenai kisi-kisi soal P3K Bidan 2023 ya guys, tentang kompetensi teknisnya. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunya. Lalu nyalakan juga loncengnya biar dapat notifikasi terbaru dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan lebih sering lagi buat video-video tentang kisi-kisi soal P3K ya guys. Oke guys, kita lanjut aja ya ke pembahasan ke nomor 1. Seorang perempuan usia 31 tahun datang ke PMB mengaku terlambat menstruasi sudah 4 bulan. Ibu mengatakan merasakan tendangan di perutnya. Ini adalah kehamilannya yang kelima, pernah keguguran 1 kali, dan ada riwayat hamil di luar kandungan. 1 kali, melahirkan 2 kali spontan. Tidak ada komplikasi. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, tekanan darah 110/70 mmHg, nadinya 84 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, pulpanya terlihat warna biru dan pemeriksaan hormon HCG-nya positif. Pemeriksaan DJJ positif, 149 kali per menit dan teraba bagian-bagian janin. Apakah tanda tidak pasti hamil? Pertanyaannya, apakah tanda tidak pasti hamil yang ada pada kasus tersebut? Tanda tidak pasti hamil itu biasanya berupa subjektif, keluhan subjektif yang dikeluhkan oleh pasien. Kita lihat dulu sih jawabannya. A. Terlambat haid 4 bulan. Ini berupa keluhan pasien ya. Pulpa terlihat warna biru. Kalau terlihat warna biru berarti adanya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan hormon HCG positif. Ini pemeriksaan tespek ya, DJJ positif, teraba bagian-bagian janin. Jadi di sini yang tanda tidak pasti hamil itu terlambat haid 4 bulan karena ini berupa keluhan dari pasiennya. Jadi jawabannya itu A ya guys. Gitu. Kalau misalkan pulpa terlihat warna biru ini adalah tanda mungkin hamil. Ini disebut juga dengan tanda Chadwick. Pemeriksaan hormon HCG positif juga tanda mungkin hamil, dan DJJ serta teraba bagian-bagian janin itu sudah pasti tanda pasti hamil ya, karena ada detak jantung dan juga teraba janinnya. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soalnya masih sama, cuman di pertanyaannya yang beda ya. Kita bacakan lagi. Seorang perempuan usianya 31 tahun datang ke PMB mengaku terlambat menstruasinya sudah 4 bulan. Ibu mengatakan merasakan tendangan di perutnya. Ini adalah kehamilannya yang kelima, pernah keguguran 1 kali dan ada riwayat kehamil di luar kandungan 1 kali. Melahirkan 2 kali spontan, tidak ada komplikasi. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, tekanan darahnya 110/70, nadi 84 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, pulpa terlihat warna biru, dan pemeriksaan hormon HCG positif. Pemeriksaan DJJ positif, 149 kali per menit, teraba bagian-bagian janin. Apakah tanda mungkin hamil? Nah, ini yang ditanyakannya adalah tanda mungkin hamil. Kita lihat di kasus di jawabannya A, terlambat haid, ini tanda tidak pasti hamil ya. Merasakan tendangan di perutnya, karena ini juga tanda tidak pasti hamil karena yang merasakannya itu adalah ibunya, bukan dari pemeriksa. Memeriksakan hormon HCG positif. Nah, ini jawabannya kita kunci dulu ya. Hormon HCG positif berarti dia sudah dilakukan tespek, dan pemeriksaan tespek itu adalah tanda mungkin hamil. DJJ positif, teraba bagian-bagian janin itu adalah tanda pasti hamil ya. Berarti jawabannya yang benar adalah C ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soalnya ternyata masih sama ya guys ya. Mungkin yang beda itu di pertanyaan dan juga jawabannya. Seorang perempuan usianya 31 tahun datang ke PMB mengaku terlambat menstruasi 4 bulan. Ibu mengatakan merasakan tendangan di perutnya. Ini adalah kehamilannya yang kelima, pernah keguguran 1 kali dan ada riwayat hamil di luar kandungan. Melahirkan 2 kali spontan, tidak ada komplikasi. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, suhu
36,8 derajat Celcius. Pulpa terlihat warna biru, pemeriksaan HCG-nya positif, DJJ 149 kali per menit, teraba bagian-bagian janin. Apakah tanda pasti hamil yang ada dalam kasus tersebut? Kita lihat jawabannya, terlambat haid 4 bulan. Ini tidak pasti ya. Pemeriksaan hormon HCG ini tanda mungkin hamil. Ibu merasakan gerakan janin, ini tidak pasti. Teraba bagian-bagian janin oleh pemeriksa. Nah ini ya, kita berarti jawabannya adalah D ya. Kita lihat D-nya pulpa terlihat warna kebiruan. Ini adalah tanda mungkin hamil. Jadi jelas ya jawabannya adalah D. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soalnya masih sama, yang beda itu pertanyaannya ya. Kalau pertanyaan di sini, apakah diagnosa yang dapat Anda tegakkan sesuai dengan kasus tersebut? Seorang perempuan usia 31 tahun datang ke PMB mengaku terlambat menstruasi 4 bulan. Ibu mengatakan merasakan tendangan di perutnya. Ini adalah kehamilannya yang kelima. Pernah keguguran 1 kali dan ada riwayat kehamilan di luar kandungan. Melahirkan 2 kali spontan. Tidak ada komplikasi. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 84, 36, suhu 36,8, pulpa terlihat warna biru dan pemeriksaan hormon HCG positif. DJJ 149, teraba bagian-bagian janin. Kita lihat jawabannya, G5P2A2, hamil 16 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. Dari semua jawaban ini, yang membedakannya itu adalah di grafidanya ya. Kita lihat di atas. Kegugurannya 1 kali dan ada riwayat hamil di luar kandungan dan dia hamil yang kelima ya, G5 berarti. G5 dan melahirkan sebanyak 2 kali. G5P2A2 ya, berarti jawabannya adalah A. Kalau yang lainnya G5P3A1 salah, G4P2A2 salah, G4P2A1 salah, G5P2A1 salah. Jadi jawabannya yang jelas adalah A ya, G5P2A2. Melahirkan 2 kali, hamil kelima, dan keguguran 1 kali dan punya riwayat hamil di luar kandungan 1 kali. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau ini sih beda pertanyaannya ya. Kita lihat. Beda ininya juga soalnya. Seorang wanita berusia 23 tahun datang ke PMB mengatakan terlambat haid 3 bulan. Ia mengeluh sering mual dan muntah di pagi hari. Karena 3 bulan mual dan muntah di pagi hari adalah yang normal ya guys. Dan sering buang air kecil. Ibu juga mengeluhkan keputihan yang lebih banyak dibanding biasanya, tetapi tidak gatal. Oh, ada keputihan tapi tidak gatal dan tidak berbau. Berarti ini masih dalam batas normal ya guys ya. Ini adalah kehamilan yang pertama dan belum pernah keguguran. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darahnya 110/70, nadinya 84 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, tugor kulitnya baik, pemeriksaan inspekulonya berwarna kebiruan, tanda Chadwick-nya ya. Tanpa adanya sekret berwarna bening di sekitar vagina ibu. Apakah diagnosa sesuai kasus di atas? A. G1P0A0 hamil 12 minggu dengan hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum ini itu adalah muntah yang berlebih, sedangkan yang ini tidak disebutkan bahwa si ibunya itu mual muntahnya berlebih. Jadi ini tuh masih termasuk ke dalam fisiologis. Jadi keluhan pada saat kehamilan tapi yang normal gitu. Mual muntahnya masih normal. Jadi ini bukan hiperemesis gravidarum ya. Ini termasuk ke morning sickness. G1P0A0 hamil 12 minggu dengan vaginitis, ini juga enggak ya, tidak dikatakan terdapat vaginitis di dalam soal. Terus poliuria juga tidak ya, emang sering buang air kecil, tapi yang namanya kehamilan awal itu emang pasti adanya sering buang air kecil ya guys ya. Tapi yang enggak berlebih juga dan ibunya juga tidak mengatakan yang berlebih. G1P0A0 hamil 12 minggu dengan perubahan fisiologis kehamilan. Nah, kita kunci dulu jawabannya ini ya, karena ini itu emang ada keluhan tapi masih dalam batas wajar dan normal, masih dalam batas fisiologis kehamilan. Karena yang namanya hamil itu pasti ada perubahan-perubahan hormon, dan perubahan-perubahan hormon di sini yang di soal ini tuh masih dalam batas normal. Jadi itu termasuk fisiologis kehamilan.
G1 panel anal hamil 12 minggu dengan kanker serviks. Ini juga tidak dijelaskan karena adanya kanker serviks di soal. Jadi jawabannya yang jelas adalah D ya. Kita kunci jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya sama ya guys ya, yang beda itu pertanyaannya. Seorang wanita berusia 23 tahun datang ke PMB mengatakan terlambat haid 3 bulan. Ia mengeluh sering mual dan muntah di pagi hari dan sering buang air kecil. Ibu juga mengeluhkan keputihan yang lebih banyak dibanding biasanya tetapi tidak gatal dan tidak berbau. Ini adalah kehamilannya yang pertama dan belum pernah keguguran. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, tekanan darahnya normal, nadi 84 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, turgor kulitnya juga baik, pemeriksaan spekula berwarna kebiruan dan tanpa adanya sekret berwarna bening di sekitar vagina ibu. Apakah nama keluhan mual dan muntah yang dialami oleh klien? Seperti yang tadi aku bilang bahwa dia tuh bukan hiperemesis gravidarum, bukan mual muntah yang berlebih, dan mual muntah pada hamil itu yang normal itu disebut dengan morning sickness. Kita cari jawaban morning sickness di sini. A, hiperemesis gravidarum bukan ya. Nih, yang B berarti jawabannya ya guys ya, morning sickness. Oke, kita lihat lagi, selanjut lagi soalnya ke nomor 7. Seorang wanita berusia 23 tahun datang ke PMB mengatakan terlambat haid 3 bulan. Ia mengeluh sering mual dan muntah di pagi hari dan sering buang air kecil. Ibu juga mengeluhkan keputihan yang lebih banyak dibanding biasanya, tetapi tidak gatal dan tidak berbau. Ini adalah kehamilannya yang pertama dan belum pernah keguguran. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius. Turgor kulitnya baik, pemeriksaan inspekulo berwarna kebiruan, dan tanpa adanya sekret berwarna bening di sekitar vagina ibu. Pertanyaannya, apakah penyebab keluhan mual muntah yang dialami oleh ibu? Peningkatan hormon estrogen. Ini bukan ya, biasanya kalau estrogen itu biasanya menyebabkan hidung tersumbat gitu. Kalau peningkatan hormon progesteron itu biasanya menyebabkan si ibunya sembelit. Peningkatan kadar beta HCG. Nah, ini yang menyebabkan mual muntah pada kehamilan itu peningkatan kadar hormon HCG. Kita kunci dulu jawabannya berarti C ya guys ya. Peningkatan kadar prolaktin itu biasanya berhubungan dengan ASI. Peningkatan kadar gonadotrofin juga bukan ya. Jadi yang benar adalah peningkatan kadar beta HCG yang menyebabkan ibu hamil itu mual dan muntah. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya, narasinya masih sama ya. Seorang wanita berusia 23 tahun datang ke PMB mengatakan terlambat haid 3 bulan. Ia mengeluh sering mual dan muntah di pagi hari dan sering buang air kecil. Ibu juga mengeluhkan keputihan yang lebih banyak dibanding biasanya, tetapi tidak gatal dan tidak berbau. Ini adalah kehamilannya yang pertama dan belum pernah keguguran. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, tekanan darah 110/70, nadinya 84 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, turgor kulitnya baik, pemeriksaan inspekula berwarna kebiruan dan tanpa adanya sekret berwarna bening di sekitar vagina ibu. Apakah asuhan yang dapat Anda berikan untuk mengatasi mual dan muntah yang dikeluhkan oleh klien? Jadi asuhan yang kita lakukan untuk mengatasi mual dan muntah. Ini. Mengurangi makanan yang mengandung garam. A. B. Makan sedikit tapi sering. C. Mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan karbohidrat. D. Mengkonsumsi makanan pedas dan merangsang. E. Memberi obat untuk menurunkan asam lambung. Karena si ibunya mual muntah, kita harus menganjurkan ibu-ibu untuk makan sedikit tapi sering. Soalnya kalau misalkan lagi mual muntah, makan banyak otomatis pasti akan keluar lagi. Jadi jawabannya itu adalah makan sedikit tapi sering. Kalau jawabannya A mengandung garam, biasanya sih ini tuh untuk yang hipertensi. Biasanya disuruh untuk mengurangi kadar garamnya. Gitu. Jadi jawabannya makan sedikit tapi sering itu untuk asuhan yang kita berikan untuk mengatasi mual muntah klien yang hamil mual muntah gitu. Kita lanjut lagi ke nomor 9. Kalau nomor 9 juga masih sama ya guys ya. Nih, pertanyaannya yang beda. Apakah penyebab ibu sering mengeluarkan buang air kecil dalam kasus tersebut?
A. Kandung kemih ditekan oleh kepala janin, ini kan baru 3 bulan ya. Kandung kemih ditekan oleh uterus yang membesar, ini juga bukan ya. Peningkatan volume darah yang disaring ginjal, adanya infeksi pada vesika urinaria juga nggak ada infeksi ya di dalam soal tersebut. Adanya peningkatan volume minum ibu, tidak dijelaskan juga di dalam soalnya bahwa adanya minum ibu yang berlebih. Jadi jawaban yang benar itu adalah peningkatan volume darah yang disaring ginjal sehingga menyebabkan si ibunya itu lebih sering pipis karena di trimester awal dan trimester kalau misalkan di trimester akhir itu biasanya dikarenakan ini kandung ketekan kepala janin, uterus yang makin membesar. Sedangkan di trimester awal itu karena volume darah yang meningkat gitu. Kita lanjut lagi ke nomor 10. Soalnya masih pertanyaannya yang beda ya. Soalnya masih sama seperti tadi. Apakah asuhan yang Anda berikan untuk mengatasi keputihan yang dialami oleh ibu? A. Merujuk ke SPOG karena adanya infeksi genitalia. Kalau menurut saya ini masih dalam batas normal ya si keputihannya, walau kayak yang namanya hamil pasti ada perubahan hormon dan menyebabkan keputihan yang berlebih asalkan tidak bau dan tidak gatal. Jadi ini eh, tidak usah dirujuk ke SPOG ya guys ya. Memberikan antibiotik secara perpaginam. Tidak usah juga. Terus menjelaskan bahwa hal tersebut adalah hal yang fisiologis. Gitu. Terus menganjurkan ibu membersihkan genitalia dengan antiseptik, menganjurkan ibu untuk memakai pakaian dari bahan nilon. Nah, ini harusnya dihindari, harusnya bahannya katun ya guys ya. Jadi, jawabannya itu menjelaskan bahwa hal tersebut adalah fisiologis ya, karena ini keputihannya masih dalam batas normal. Atau kalaupun kita mau menyarankan buat berpakaian, bahan pakaian dalamnya itu harusnya berbahan katun ya, bukan nilon. Terus menjaga kebersihan vaginanya gitu. Jadi jawabannya yang jelas adalah C ya guys ya, menjelaskan bahwa hal tersebut adalah hal yang fisiologis gitu, asalkan si ibunya menjaga kebersihannya dan juga memakai pakaian yang berbahan katun, jadi biar menyerap keringat gitu. Oke guys, cukup sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.